ketika Tuhan mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar. Welcome to my channel, YouTube Blessed. Saya yakin orang yang mendengar sama orang yang mengecap itu pasti beda. Makanya firman Tuhan selalu katakan apa? Jangan cuma mau dengar tentang Tuhan, tapi kecap dan alami sendiri betapa baiknya Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, pasti pada waktu dia memperkatakan kebaikan Tuhan, dia tidak akan bisa pernah tahan. Kenapa? Karena dia itu bukan cuma Bapa yang baik. Dia itu bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tapi dia adalah Bapa yang terlalu baik. Kebaikan yang keterlaluan itu membuat seringkali kita rasa malu. Setiap kali kita mengingat akan apa yang dia sudah buat dalam hidup kita. Nah, satu kali saya ada nonton sebuah DVD, judulnya The Bible. Nah, pada waktu saya nonton DVD itu ada berbagai macam perasaan berkecamuk di hati saya saat itu. Yang pertama, saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya nonton DVD The Bible itu? Sebab pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, di depan mereka tidak ada jalan sama sekali, yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun dahsyatnya Allah kita, sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Dan pada waktu saya melihat adegan di mana bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan, saya nangis senangis-nangisnya, Ibu. Dan saat itu saya pikir gini, ini kan saya baru nonton filmnya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengungkapkan kebanggaan saya punya Allah yang seperti Dia, kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian. Dan saya alami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Tapi Bapak Ibu, pada waktu saya nangis, tiba-tiba saya jadi marah. Kenapa kemudian saya jadi marah? Karena tidak butuh waktu yang lama. Setelah bangsa Israel mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu, setelah bangsa Israel menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan kepada Tuhan, hanya butuh waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan sungut-sungut. Ketika kemudian mereka tiba di Marah, dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu saya menyaksikan adegan itu, saya marah betul dengan bangsa ini. Saya katakan ini bangsa memang keterlaluan. Ini bangsa memang nggak tahu diri. Baru saja mengalami perkara yang maha dahsyat. Baru menyanyikannya syukur kemenangan. Sekarang sudah bersungut-sungut lagi. Tapi Bapak Ibu, pada waktu saya marah, tiba-tiba saya jadi malu sendiri. Ketika saya sadar, bukankah saya juga masih sering melakukan hal yang sama seperti itu? Berapa banyak ketika kita sedang diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, semua berjalan seperti apa yang kita harapkan, lalu dengan mudah mulut kita bilang, Tuhan itu baik. Tapi manakala kita mengalami banyak hal yang kita tidak bisa pahami, kenapa kita mesti alami semuanya itu, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidup kita. Kalau pagi ini Bapak Ibu dalam keadaan baik, puji Tuhan. Tapi kalau ada di antara kita saat ini yang dalam keadaan kurang baik, atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya berkata, percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi setiap kita. Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan sedang izinkan itu terjadi dalam hidup kita, percayalah,
Tuhan pasti sedang punya maksud dan tujuan di balik segala sesuatu yang sedang terjadi dan kita alami. Saya diingatkan ketika pertama kali saya rekaman pujian ini. Itu terjadi di tahun 2003. Dan saya juga ingat betul pada waktu pertama kali saya rekaman pujian ini, saat itu di dalam studio saya tidak bisa tahan air mata saya. Saya ini orang yang cetek air mata kalau sama Tuhan. Kenapa saya nangis pada waktu pertama kali saya rekaman pujian ini? Karena pujian ini diciptakan oleh dua orang anak muda. Yang seorang bernama Tommy, yang merangkai melodinya. Dan yang merangkaikan setiap kata bagi pujian ini, namanya Budi. Namun sayangnya kekasih kita Budi ini, tidak hidup seberuntung kita. Kenapa saya katakan dia tidak hidup seberuntung kita? Karena seumur hidupnya, dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana. Bahkan ketika dia menikah, dia punya satu orang anak. Namun anak satu-satunya menderita bisu tuli. Namun kondisi seperti itu dalam hidupnya tidak membuat dia kecewa sama Tuhan. Kondisi seperti itu dalam hidupnya tidak membuat dia marah sama Tuhan. Bahkan dengan menggunakan sepedanya, dia menginjil dari satu pintu ke pintu-pintu lainnya. Sampai suatu hari dia mengalami satu penyakit yang begitu berat. Namun karena dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana itu, dia tidak punya biaya untuk mengobati penyakitnya. Dan di saat-saat kritis dalam hidupnya itulah, dia sempat rangkaikan setiap kata bagi pujian ini. Dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi hidup yang semacam itu, dia tetap keluar dengan satu pernyataan bahwa semua yang Tuhan buat itu sangat amat baik. Sampai akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan di usia mudanya itu. Pujian itu menantang setiap kita saat ini. Karena saya yakin betul, semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kekasih kita Budi ini. Kalau dia dalam kondisi seperti itu, tetap dapat berkata bahwa semua yang Tuhan buat itu baik. Saat ini saya mau tantang setiap kita, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini. Biarlah kita dapat berkata, semua yang Tuhan buat itu tetap baik. Di hadapan-Mu saat ini Bapa. Bukan hanya untuk perkara yang sudah dapat kami mengerti, yang terjadi dalam hidup kami ini. Kami katakan yang Kau buat itu baik. Namun untuk segala perkara, bahkan yang belum dapat kami mengerti sekalipun, yang tengah terjadi dan kami alami dalam hidup kami hari ini, tetap di hadapan-Mu semua kami mau katakan bahwa semua yang Kau buat itu tetap sangat amat baik Tuhan. Melewati segala musim dalam hidup kami, sudah kami buktikan sendiri betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sambil tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ke-27. Bapak Ibu Saudara, untuk dapat berkata bahwa semua yang Tuhan buat itu baik, sesungguhnya diperlukan iman yang besar. Sebab pada kenyataannya, tidak semua yang terjadi dan kita alami dalam hidup kita kelihatannya baik, bukan? Nah, ini yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Padahal pada waktu itu Yesus sedang berada bersama dengan mereka. Mereka merasa begitu takut sekali. Matius 8 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-27. Judul dari perikop ini, angin ribut diredakan. Ayat ke-23 kita baca sama-sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia.
katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ternyata penyertaan Tuhan yang begitu nyata seringkali tetap tidak membuat orang merasa boleh tinggal dengan aman di tengah-tengah apa yang sedang mereka alami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara harus kita akui, kadang sulit untuk menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Di dalam perjalanan hidup kita ini, seringkali kita dialihkan kepada belokan-belokan yang kita tidak bisa kendalikan. Seringkali Dia membawa kita naik ke gunung yang terjal. Bahkan tidak jarang juga Dia bawa kita turun ke dalam lembah yang kelam. Ingatlah bagaimana Allah kita pernah membuka jalan bagi suatu bangsa. Dan bagi ini dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kalau terhadap satu bangsa saja Dia mampu, apalagi terhadap satu keluarga. Apalagi terhadap satu pribadi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah Dia lakukan itu. Dan saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita, namun seringkali seperti murid-murid tadi, kita merasa begitu ketakutan menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, hidup ini memang berat. Kita harus akui itu. Namun hidup ini akan menjadi tambah berat, semakin berat, kalau kita mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya mengapa Tuhan paling tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Izinkan saya bertanya, bangsa Israel bisa keluar dari Mesir yang telah membudaki mereka turun-temurun berabad-abad lamanya, apakah itu atas kehendak Tuhan? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan banyak tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir yang sudah membudaki mereka. Dan ketika Tuhan mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa ini? Tanah perjanjian. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah kemudian bangsa ini bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak. Hanya Joshua dan Kaleb. Kenapa mereka tidak bisa menerima janji Tuhan? Karena keluhan, gerutuan, protes-protes. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sudah dibudaki di tanah Mesir turun-temurun berabad-abad lamanya. Tapi dahsyatnya Tuhan kita hanya butuh waktu 10 hari untuk mengeluarkan mereka dari Mesir itu. Namun ironisnya, dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. Dibutuhkan 10 hari untuk mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi dibutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup mereka. Itu sebabnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena keluhan, kerutuan, dan protes-protes mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh. Berhenti menggerutu.
Sebab seringkali kita tidak sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan cuma minta satu. Apapun dan bagaimanapun, dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Mujizat terjadi pun hanya oleh karena iman percaya kita. Sejak dari kandungan ibu saya sampai detik ini, saya jadi orang percaya. Namun belum pernah sekalipun saya mengalami apa yang namanya mujizat itu. Hidup saya biasa-biasa. Mujizat hanya berlaku bagi orang lain dan bukan untuk diri saya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada terlintas pikiran seperti itu, izinkan pagi ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi, dan kita mendapati kita masih bernafas, itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau kita hanya mengukur kasih setia, kebaikan Tuhan, hanya dengan apa yang sedang terjadi, dengan apa yang sedang kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Itu sebabnya di saat keraguan-raguan akan kasih kebaikan kesetiaan Tuhan muncul dalam hidup kita. Biarlah kita boleh kembali kepada 3 kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kebenaran yang pertama tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita adalah Dia adalah Tuhan yang ada di mana saja. Sebab Dia adalah Tuhan yang omnipresence. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kemana aku dapat pergi dari hadapanmu? Kemana aku dapat lari menjauhi rohmu? Aku terbang dengan sayap fajar turun ke dalam dunia orang mati. Di situ pun engkau. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang Tuhan tidak bisa pantau. Dia hadir di segala musim dalam hidup kita. Dan Dia bahkan mengerti bahasa air mata kita. Kebenaran kedua tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang tahu segala-galanya. Alkitab berkata dari surga Dia memandang ke bumi, dari tempat kediamannya Dia menilik setiap umat manusia di muka bumi ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, Dia tahu betul seberapa buruknya keadaan kita saat ini. Dia tahu betul seberapa parahnya sakit kita hari ini. Dia tahu betul seberapa tidak enaknya perasaan kita saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saat ini saya berani katakan, apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, percayalah, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita. Tidak akan pernah ada satupun yang peduli dengan kita, sebagaimana Dia Allah mengerti dan mempedulikan setiap kita. Kebenaran yang ketiga tentang kedaulatan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu sebabnya Dia menantang setiap kita. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan hidup kita, bahwa Tuhan selalu menolong, itu pasti. Cuma sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita.
pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kepercayaan kita. Di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita kepada Tuhan. Namun sekali lagi, kalaupun dia seakan berlambat-lambat, percayalah, dia tidak akan pernah terlambat. Sekalipun menurut kita sangat lambat, tetapi sekali lagi, dia tidak pernah terlambat. Itu janjinya bagi setiap kita. Izinkan saat ini dengan hormat saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya perlu tekankan bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Mengapa? Sebab tempat ini bukan karaoke. Ini rumah Tuhan, ini ibadah. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya, sesungguhnya setiap kita sedang berbicara langsung loh sama Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Sebab engkau tidak akan pernah dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur hari ini saya boleh bersama-sama menyembah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi, shalom.